Ustadz pernah main PS nggak, Ustadz? Aduh, jadi malu. Mau sholat bingung kemana ya? Iya, Langsung aplikasi. buka aplikasi. Berarti nggak ada lagi saat istilah malu bertanya sesat di jalan. Nggak ada lagi. Malu bertanya, tanya Google Maps. Tanya Google Maps. Walaupun pintu itu dikunci orang tua, kita lewat jendela keluar, Ustaz. Maka sampaikanlah dengan rasa kasih sayang. Sampaikanlah dengan kebaikan-kebaikan, tidak dengan kekerasan. Karena dakwah itu kan tanpa kekerasan. Menjadi peluang kita untuk apa? Untuk kita terus berdakwah. Bahkan ada misalkan yang bisa jaga parkir untuk dakwah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi di Radio Ar-Rahman Channel, berkhidmat untuk umat. Coba ikuti ya. Okay. Pemanasan dulu. Radio Ar-Rahman Channel, berkhidmat untuk umat. Jadi di sini lumayan banyak. Di belakang kameranya lumayan banyak orang, mungkin sekitar 70.000, Ustaz. 70.000 yang tidak terlihat. Tidak terlihat semoga, karena insya Allah pembahasan kita kali ini akan menyinggung terkait dengan perkara-perkara tentang Islam, insya Allah. Insya Allah. Pandangan-pandangan sudut pada Islam. Tapi Ustaz sebenarnya nggak boleh ngomong dulu, karena kita nggak spill dulu siapa yang akan berbicara pada kali ini ya. Siap. Jadi sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu, karena kata orang tak kenal maka ta'aruf ya. Jadi ta'arufan dulu kita. Karena sebelumnya ini perdana, Ustaz, saya jadi MC Ar-Rahman Podcast. Namanya Podcast ENI programnya, yaitu Podcast Ar-Rahman dan Insanur Rahman. Dan kali ini bersama saya Muhammad Fakhri Nur Abdi, itu nama pendeknya. Panjangnya? Nama panjangnya Muhammad Fakhri Nur Abdi bin Ruspian Nur bin Tamrin Ahmad bin Haji Dur Kasim. Berapa turunan itu? Berapa? 5 ya? 5, insyaallah. 5, ya sekitar sebegitulah. Nah, ternyata pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita seorang syabab lah. Seorang pemuda. Pemuda, insya Allah semangatnya muda terus. Walaupun sudah berumur. Insya Allah pemuda terus. Beliau ini adalah seorang yang sering memperhatikan remaja. Mungkin kalau dihitung generasi yang sudah beliau perhatikan sudah cukup banyak. Ya. Mungkin generasi 80-an mungkin. Belum sudah lahir melihat. Belum lahir. 90-an mungkin ya. Kemudian 2000-an dan sampai sekarang menjadi pemerhati remaja. Bersama kita hadir guru saya sebenarnya juga. Nah, jadi saya belajar dengan beliau itu mungkin dari tahun 2013. 13, benar berapa tahun itu? Berapa tahun ya? 12 tahun. 12 tahun, Masya Allah. Sampai sekarang alhamdulillah masih bersama beliau. Alhamdulillah. Yaitu bersama kita hadir Ustadz Agus Riyadi ST. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebenarnya pertanyaan kabar tuh basa-basi aja. Basa-basi. Karena setiap hari kita jumpa, Ustadz. Oh iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Berkaitan dengan hal ini, Ustadz, kenapa jadi hari ini kita melaksanakan siaran radio? Oh ya teman-teman, sebelumnya kita ini berada di ruang Radio Ar-Rahman, namanya Radio Ar-Rahman Channel. Nah, berbicara tentang radio, kayaknya Ustadz dulu sering ngisi radio, Ustadz. Dibilang sering, enggak juga. Oh, enggak juga. Dibilang enggak pernah, enggak juga. Enggak juga. Gimana tuh? Iya, jadi waktu saya masih seusia SMA ya, usia SMA sekitar kelas 10 itu. Saya pernah ditawarkan oleh salah satu pengisi radio. Biasanya kita ngisi hari Jumat itu. Jumat. Iya. Rohis di Banjarmasin. Rohis itu apa, Ustaz? Rohis itu kerohanian Islam. Biasa disebut kelompok studi Islam, boleh juga. Iya. KSI di Kota Banjarmasin. Saya pernah dan kawan-kawan tuh pernah mengisi setiap Jumat itu diskusi remaja Islam. Itu tahun 2009-2010 berarti ulun kelas 5 SD. Iya. Kelas 5 SD. Kemudian tahun berapa ya? Sekitar 2014 saya juga pernah diminta mengisi itu sekitar 5 tahunan. Di hari Jumat juga, Masya Allah ya. Hari Jumat itu di harian Nirwana FM Banjarbaru. Yaitu menjadi pemateri di namanya dulu Selaras seputar permasalahan Islam.
Oh, Masya Allah. Jadi sudah memang berkecimpung di situ lumayan cukup lama, Zat lah. Dari siswa malahan, Zat. Dari siswa. Dari siswa. Belajar ngomong lah seperti Alhamdulillah. Itu. Kalau 2014 kita sudah ketemu berarti, Zat. Sudah ketemu. Sudah SMP berarti saya di sini. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Jadi kalau setiap sore itu saya nggak ada, saya di Nirwana biasanya. Biasa mengundang, kadang jadi pemateri. Nah, kadang juga saya jadi MC. Kayak Kak Fahri juga ya. Iya. Rangkap. Berarti memang kalau tidak asing lagi dengan suasana radio setelah. Insya Allah tidak asing. Dan memang di Ar-Rahman ini juga kita punya radio namanya Radio Ar-Rahman Channel. Bisa untuk kawan-kawan sekalian juga nanti buka Play Store bisa di-download. Tulis saja Ar-Rahman Channel langsung muncul tuh. Nanti di-download bisa mendengarkan siaran-siaran kita. Insya Allah kita setiap hari siaran, Ustaz. Jadi ada siaran santri juga, bahkan ada siaran SD kemarin juga ada. Jadi anak SD sudah siaran. Alhamdulillah. Ya, kalah saya. Iya. Bukan kalah tapi mewariskan ilmu, Ustaz. Mewariskan ilmunya, Masya Allah. Iya. Nah, kita balik ke topik, Ustaz. Balik ke topik yaitu berkaitan dengan tema kita hari ini. Gen Z ya. Sekarang itu Gen Z ya. Gen Z ya. Gen Z ya, Gen Z. Gen Z. Kalau sebelumnya apa, Ustaz? Kalau sebelumnya itu generasi milenial atau Gen Y. Gen Y. Milenial tuh tahun lahirnya tahun berapa, Ustaz? Atau sekitar periode tahun 80-90. Saya termasuk salah satunya. 80 Gen berarti Y. 99 masuk, Ustaz? Itu nanti ada beberapa pengamat itu yang mengatakan sudah masuk Gen Z itu. Sudah masuk Gen Z. Oh, berarti saya masih masuk Gen Z nih. Iya, masih. Alhamdulillah. Kak Fahri namanya Kak Fahri, masih Fahri. Muda begitu ya. Masih muda. Kalau di bawahnya lagi? Di bawahnya Gen Alpha, bawahnya Gen Z ya. Iya, bawahnya Gen milenial kah tadi? Kan Gen Z. Di atas apa di bawah? Di bawahnya. Di bawahnya Gen milenial, Gen Y, Gen Z. Setelah Gen Z itu Gen Alpha. Gen Alpha sudah ada ya berarti? Gen Alpha itu sampai periode tahun 2024. Nah, yang terbaru ini adalah Gen Beta. Jadi bayi-bayi yang lahir tahun 2025 itu sudah masuk Gen Beta. Oh, berarti orang tuanya tuh yang umuran ini ya, tahun lahirnya tahun 2000. Iya. Kalau antum nikah, nah kemudian istri antum punya anak, nah itu sudah masuk Gen Beta. Oh, Gen Beta ya. Iya. Ini ada juga operator di sini, Zat. Insya Allah segera nikah juga. Amin ya Rabbal alamin. Iya. Kalau melahirkan itu disebutnya Gen Beta, Zat ya. Iya. Yang terbaru nih, baru saya baca artikelnya kemarin itu. Iya. Kelahiran tahun 2025. Tapi yang akan kita bicarakan ini berkaitan dengan lebih ke Gen Z berarti, Zat ya. Ke Gen Z. Nah, bagaimana saat kira-kira terkait dengan pandangan Pian nih selaku pemerhati remaja dari banyak remaja sekarang itu. Nah, bagaimana saat terkait dengan hal itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah sebelum kita bahas gen-genan ini, tapi kita nggak bahas Gen Halilintar nggak ya? Gen Halilintar saat 2 bulan sudah naik haji. Kalau itu beda lagi. Oke, kita bahas dulu berkenaan dengan kondisi zaman hari ini gitu. Saya membaca sebuah teori yang berasal dari teori evolusi unilinear. Itu diperkaca oleh Lewis H. Morgan. Katanya periodisasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah era di mana Savageri. Savageri itu apa? Itu era di mana, nah ini yang yang agak kontroversial, yang dimana kalau orang-orang Barat itu menyebutnya itu zaman purba, begitu. Ya kalau kita mungkin zaman masih tradisional lah, masih primitif begitu ya, yang masih sangat-sangat tradisional seperti itu. Kemudian karena ini teori Barat ya, Kak Fahri ya, ini teori Barat, jadi ya kita ada yang bagus yang kita petik dari sini. Kemudian yang kedua itu adalah barbarisme. Dari nama kayaknya udah ketahuan ya. Kalau Ana taunya barbarian. Barbarian ya, barbar ya, generasi barbar. Ya di mana itu sudah mulai terpola. Artinya kalau Savageri itu adalah periodisasi di mana kemudian manusia itu dikatakan hidup nomaden. Berpindah-pindah. Nah, barbarisme ini sudah dikatakan sudah memiliki satu tempat di mana kemudian dia tinggal di sana. Jadi tidak nomaden lagi. Ya di sana mulai muncul kehidupan tradisional yang memang sangat-sangat sederhana.
Nah, berikutnya ini adalah yang ketiga, Ya. adalah civilization. Nah, dari nama sekarang udah ketahuan. Civilization. Aduh, apa tuh? Itu lidah Banjarnya lidah agak sulit Banjar, Ustaz, ya. ngomong-ngomong bahasa Inggris. Kebetulan saya juga orang Banjar gitu. Nah, civilization itu peradaban. Nah, muncul peradaban. Dari sinilah kemudian ilmu pengetahuan itu berkembang. Ya, kita contoh saya ambil ini ya. Saya ambil contoh itu handphone misalnya. Ya. Saya tanya ke Pak Fahri dulu. Ya. Antum waktu masih SD atau ya SD lah begitu. Handphone itu model seperti apa yang ada itu? Dulu pertama kali yang Nokia yang layar kuning, Sat. Nah, Nokia layar kuning, kemudian ada juga Motorola, Sat. Kami nyebutnya HP Doraemon. Iya. Karena bentuknya kayak Doraemon dulu ada Doraemon juga. itu, ya. Naik-naik ke sini kan semakin meningkat terus. Ya. Dulu persaingannya gini, Sat, bukan kualitas kamera. Apa itu? Dulu kualitas yang kami kalau punya HP itu kualitasnya yang penting nyaring kalau memutar Nyaring musik. ya? Oh, Insyaallah. Jadi yang paling nyaring tuh, kalau dulu kitok nyaring suaranya. Ya, biar ketahuan dia punya handphone biar begitu ketahuan, ya. Iya, punya handphone. Oke, sekarang enggak seperti itu. Sekarang makin tipis itu makin bagus. Betul. Ya. Kalau dipatah nanti Kalau hampas sekali sudah hancur setelah. hancur begitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kita ambil contoh tadi handphone saja. Nah, itu kan dari yang awalnya mungkin yang besar itu ya, yang ada antenanya tinggi itu. Kemudian berkembang sampai kemudian kita kenal gadget. Kita kenal istilah smartphone. Ya, di mana kita hampir bisa melakukan semua hal di smartphone sana. Betul, Sir. Nah, ini contoh yang sangat signifikan dan tadi kalau Kak Fahri mungkin menyinggung itu sekitar era 10 sampai 15 tahun yang lalu. Ya. Nah, sekarang hari ini kita melihat zaman itu sudah berubah pesat sekali perkembangan, bahkan tadi ada AI, ada artificial intelligence ya. Nah, maka kalau tadi kita berbicara kebendaan yang sifatnya kebendaan, maka bagaimana dengan manusianya? Iya. Nah, ini yang menarik. Ya, zaman terus berubah. Nah, ada istilah yang menarik ya. Ada kita menyebutnya itu VUCA, V, U, C dan A. Apa itu VUCA? Iya. VUCA itu adalah yang V-nya, VFAS itu adalah volatility. Volatility itu dalam bahasa Inggris ya, artinya dalam bahasa Indonesia itu bergejolak. Nah, apa makna bergejolak? Bergejolak ini adalah perubahan tren digital yang sangat cepat, yang mempengaruhi cara informasi. Ya, baik itu informasi umum maupun agama yang diterima. Ya, jadi tren digital yang cepat sekali. Dulu kita mendengarkan ceramah itu kan duduk di majelis begitu. Betul. Sekarang kita duduk di mana aja, tinggal kita buka YouTube. Betul. Apa namanya? Apa sebutannya kalau geser-geser itu, Sat? Scroll. Tinggal scroll TikTok kan 1 menit langsung dapat pencerahan. Pencerahan. Tinggal diamalkan aja lagi, Sat. Ya, gitu. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi volatility, bergejolak. Ya, zaman itu. Kemudian yang kedua itu U. Ya, U ini apa ini, saya juga kurang fasih berbahasa Inggris. Uncertainty. Ya, artinya ketidakpastian. Apa itu makna ketidakpastian? Ketidakpastian itu ketidakpastian yang dimaksud adalah ketidakpastian masa depan. Ya, seperti dampak sosial dari teknologi atau globalisasi hari ini. Berarti pengaruh juga, Sat lah. Betul. Misalkan apa sekarang itu katanya gara-gara standar TikTok. Sekarang lagi viral itu. Standar TikTok. Mengikuti standar TikTok, akhirnya generasi-generasi sekarang tuh pusing mikirakannya. Betul. Berpengaruh juga itulah. Berpengaruh sekali. Iya. Selanjutnya, Sat. Kemudian itu yang U ya, dan ini pengaruh yang besar itu terutama bagi Gen Z. Loh, kenapa Gen Z? Gitu, karena memang mereka itu hidup di era di mana mereka itu sudah difasilitasi dengan internet ya, dengan smartphone yang sudah sangat canggih gitu. Sehingga apa-apa itu melek media, smartphone dan seterusnya. Nah, yang ketiga itu namanya complexity. Nah, kompleksitas, kerumitan nih kalau bahasanya. Nah, ini seperti apa? Ini kompleksitas isu. Contohnya itu adalah kayak misalnya identitas sosial, budaya atau ekonomi yang mempengaruhi cara Gen Z. Karena kita kontennya ada Gen Z gitu ya. Cara memandang agama. Jadi mereka itu semakin rumit memandang agama itu. Kata ustadz ini dengar dari YouTube, kata ustazah ini. Jadi kompleksitas gitu, kompleks sulit. Betul. Itu yang ketiga. Nah, yang terakhir adalah ambiguity atau ambiguitas. Nah, ini sesuai dengan namanya ya. Artinya kebenaran yang muncul akibat kebingungan informasi di media sosial. Nah, itu tadi ya, bingung mereka. Banyak sekali informasi, termasuk yang akhir-akhir ini Kak Fahri, yang beberapa hari ini kita lihat
ada pertanyaan juga itu saya lihat di grup-grup WhatsApp itu. Betul nggak ya apa yang terjadi di Los Angeles atau di California ini? Apakah kebakaran itu hanya teknologi AI atau memang betul-betul terbakar begitu? Ya, atau mungkin ada yang di sini ya atau di studio ini pernah ditelepon sama Baim Wong. Anda mendapatkan hadiah ini ada, gitu ya. Itu viral saat itu viral tuh. Itu ternyata banyak itu teknologi AI, rekayasa AI. Iya, Wah, betul, ketipu sekian juta rugi dan seterusnya. Jadi Gen Z hari ini tuh bingung akibat apa? Akibat keambigu tadi. Ya, apalagi tadi zaman AI sudah semakin canggih sehingga kemudian mereka sudah tidak bisa membedakan lagi yang mana nyata dan yang mana itu palsu seperti itu. Di samping itu banyak serangan-serangan lain juga seperti misalkan kayak judol, kemudian bagaimana mereka itu bergaul juga sulit juga sekarang itu ya. Tapi banyak sekarang itu anak-anak remaja sekarang itu memiliki apa istilah mental illness kan namanya itu Sat. Nah itu gara-gara apa itu Sat? Nah ini saya bahas lagi nih. Oke. Pas berarti. Pas ini ya. Ada 4 lagi nih. 4 poin lagi. Namanya itu kalau disingkat Bani. Bani lagi. Bani. Bani Israel. Bukan Bani Israel. Yang pertama itulah brittle. Brittle itu rapuh. Ya, kehidupan modern yang tampak stabil ini dapat runtuh akibat krisis moral dan spiritual. Seperti masalah kesehatan mental tadi yang Kak sampaikan. Ya karena sebenarnya gini, saya pernah satu forum dengan berbagai gen gitu ya, memang dari jenjang usia seperti itu. Pas pembahasannya tentang Gen Z. Nah, saya tanya tuh, dia seakan-akan Gen Z ini kena roasting gitu ya. Oh, saya gitu ya, apa-apa Gen Z. Emang apa salah saya gitu ya? Saya lahir sudah salah. Enggak, selalu di roasting ya, Sat. Betul. Ya, sebenarnya bukan kesalahan dia, tapi dia itu adalah sebagai korban. Ya, generasi Gen Z ini adalah sebagai korban. Korban dari apa? Korban dari kondisi zaman hari ini seperti itu, Kak Fahri. Jadi yang pertama itu brittle. Kemudian yang kedua itu adalah anxious. Ya, anxious itu kecemasan. Ya, Gen Z sering dilanda kecemasan akibat tekanan sosial, ekspektasi hidup. Contoh gimana? Contohnya ini kalau misalnya nanti ketika dia lulus kuliah dia akan dapat pekerjaan ini. Pada faktanya hari ini juga tidak juga begitu. Ya kita harus bersaing begitu. Betul. Bahkan kita bersaing dengan orang dalam. Wah, ngeri juga ini yang garis sedap juga gitu ya. Orang-orang titipan gitu. Anak titipan begitu. Ya, dan juga ketidakpastian masa depan. Ya apalagi yang sekarang akhir ini beredar gitu ya, isu katanya kalau sudah AI semakin berkembang, banyak profesi-profesi itu yang akan tergantikan oleh AI. Kalau dulu ingat lagu Kasidah Sat, tahun 2000 kerja pakai mesin, berjalan berlari menggunakan mesin, jadi fakta. Kalau sekarang AI malahan Sat. Iya, betul. Jangan nanti berapa puluh tahun lagi yang podcast hari ini AI ini. Sudah ada Sat. Sudah ada orang podcast dengan AI. Oh iya. Jadi pematerinya AI. Iya. Saya tahu itu. Nah, ini ChatGPT ya. Iya, ChatGPT. Wah. Tuh kada nggak habis pikir sebenarnya Sat. Luar biasa, bahkan penipuan pun lewat AI. Sekelas ustadz Sat. Untuk iklan-iklan judol misalnya. Iya, padahal nggak mungkin ustadz itu mensponsorkan judol, tapi ada saja yang tertipu Sat. Terutama kaum generasi yang masih menggunakan Facebook Sat. Nah, Facebook itu kan yang sering memakai orang mungkin gen apa itu ya? X dan Y kayaknya. Nah, mudah percaya. Akhirnya termakan itu. Kalau Gen Z masih aman Sat. Terkait AI itu lebih melek, tapi di bawah Gen Z itu atau di atas Gen Z itu yang bisa menjadi apa ya ibaratnya orang tertipu. Nah, seperti itu Sat. Selanjutnya ada lagi Sat. Lanjut, ada 2 lagi nih. Tadi B, A, anxious, kemudian N-nya itu non-linear. Non-linear tidak linear. Tidak linear itu apa? Nah, ini yang mungkin tidak linear ya dengan apa yang kemudian didapatkan. Ya tidak realitas gitu ya. Realitas terjadi itu tidak benar adanya. Itu N. Kemudian yang I terakhir ada incomprehensible, ya incomprehensible, tidak terpahami. Ya banyak informasi dan kompleksitas isu global bisa membingungkan audiens termasuk Gen Z. Ya global hari ini misalnya ketika kemudian kita dilanda krisis global, ya hujan yang terus-terusan, musim hujan, kemudian banjir, ya di kota Banjarmasin itu terdampak sekali banjir. Nah, realita media kemudian mengatakan kita aman-aman saja. Nah, ini kemudian yang
Gen Z yang lebih melek menggunakan media itu membingungkan mereka. Sehingga kemudian kecemasan atau tidak terpahami secara sempurna oleh Gen Z ini mengakibatkan ya semakin bertambah bingung gitu ya, dia semakin terbebani dengan fakta-fakta yang terjadi di luar daripada ekspektasi mereka, seperti itu. Nah, saya akan coba menggolongkan apa, Sat? teori gen-gen tadi. Iya. Supaya kemudian Gen Z nggak kena roasting terus. Terutama saat roasting enggak, saat Gen Z itu lebih kepada cepat nikah ya, Sat ya. Kayaknya Gen Z lebih cepat nikah, Sat. Yang di atas Gen Z itu yang sering kena roasting nikah tuh. Ya, itu alam tuh ya. Iya, kok kenapa ya lebih cepat mendapatkan apa gitu? Informasi mungkin ya. Mungkin ya. Jadi kok kenapa jadi Gen Z itu lebih cepat dalam memutuskan sesuatu, cepat, Sat, kayaknya. Kalau dilihat bisa jadi ya. Karena kalau gen-gen yang di atasnya itu lebih dia banyak lebih memikirkan. Ya betul. Gitu. Nah, saya ada ini ya. Orang Barat ini ngomong ya. Jadi orang Barat, kita mengutip gitu ya dari perkataan orang Barat tentang penggolongan gen. Itu namanya Coppersmith dari Jerman tahun 2000. Dia menggolongkan generasi ini waktu tahun 2000 itu menjadi 4 ya. Yakni adalah Gen X. Iya. Ya, Gen X. Sebenarnya di atas Gen X itu ada. Apa, Sat? Ya, Gen Baby Boomer. Ya, Baby Boomer. Itu kok beda sendiri namanya? Yang ngain satu kata X, Y, Z, dia Baby Boomer. Itu untuk tua sekali itu. Pedatuan kita istilah. Ya umur 100-an mungkin ya? Iya, bisa jadi itu. Itu sedikit sekali jumlahnya. Nah, Gen X ini adalah kelahiran tahun 1930 sampai 1980. Oke, jadi masih era nyangkut. 50 tahun itu. Jadi tahun 30 sampai tahun 80. Orang tua Ana berarti, Sat? Orang tua antum kayaknya orang tua Kak Fahri itu. Kemudian Gen Y itu ya milenial istilahnya itu. Nah, ini kelahiran tahun 1981 sampai 1994. Oh, kerakhir pian. Iya. Kami ini gen milenial. Milenial ya maksudnya. Yang dimana gen milenial ini adalah Gen X tadi ya, dia dibesarkan oleh hal-hal yang sifatnya tradisional. Ya, jadi tradisional. Nah, ketika kemudian dia bertemu dengan teknologi, ya dia akan dia bisa menerima. Namun dalam periode yang lama, belajar dulu kayak bapak kita, orang tua kita itu belajar megang HP, belajar mengakses gitu ya. Dan tidak jarang orang tua kita tuh kadang ya sukanya HP hitam putih saja gitu ya. Katanya rumit pakai smartphone, pakai Android gitu ya. Tapi memang ada saat orang yang apa istilahnya sulit untuk memahami itu. Padahal kalau menurut kita gampang aja ini. Bahkan berkali-kali kadang ngasih tahu ini langkahnya ini. Besok lupa lagi itu biasanya. Karena dia memang dibesarkan, Gen X dibesarkan oleh kondisi yang memang tidak digital. Makanya dikatakan apa? Gen Z itu adalah digital native. Penghuni asli digital gitu. Dunia digital, dunia internet seperti itu. Nah, sedangkan Gen Y, milenial ini adalah era perpindahan. Dia merasakan semuanya. Dari zaman yang kada punya HP, tidak punya HP. Kemudian HP-nya dalam HP yang tradisional, tadi kayak yang Kak Fahri sampaikan tadi, HP Siemens, HP Motorola. Yang itu kita bangga dengan apa? Dengan suaranya. Suaranya, kalau saya itu bangga dengan kekuatannya. Ya, sama kayak keramik itu dipukul-pukul sama itu. Kuat sekali itu. Bangga itu yo. Bangga, Sat. Nah, kemudian dia berkembang lalu juga dengan lahirnya smartphone, lahirnya kemudian perangkat digital AI dan seterusnya. Dia mulai belajar pada era itu ya, dan dia merasakan ya hampir semua periode zaman seperti itu. Nah, Gen Z ini adalah kelahiran tahun 1995 sampai tahun 2010. Berarti saya. Iya, 1995 sampai 2010. Jadi siapa saja yang mendengar podcast ini yang punya tahun kelahiran tahun 1995 sampai tahun 2010 berarti masih kategori Gen Z. Berarti santri-santri di Ar-Rahman ini masuk Gen Z. Gen Z, ya. Masuk Gen Z. Ini operator masuk Gen Z. Masuk Gen Z gitu enggak, operator enggak. Operator enggak. Kameramen saat masuk Gen Z. Operator dia Gen Beta kayak. Gen selanjutnya. Ya, nah kemudian Gen A, Gen Alpha. Nah, Gen Alpha ini era anak SD ini. Ini kelahiran tahun 2011 sampai tahun 2024. 2011 itu SMP sudah ada, Sat, kalau begitu. Salah. Ada enggak ya?
Tanya operator. Nggak ada. Oh, berarti ada. SD masih SD, ya, masih SD. Begitu masih ya, SD. jadi periode SD itu. Nah, gen alpha. Makanya saya lihat di SD tempat anak saya itu gen alpha bijak bersosial media. Ya, Nah, itu jadi hashtag di sekolah Insanur Rahman ya. Iya. Jadi bukan hanya anaknya yang disuruh tanda tangan, orang tuanya juga. Ya, betul. Karena penting saat ya. Betul, komitmen untuk kemudian menjaga anak-anak kita, terutama gen Z dan gen alpha untuk bijak bersosial media. Karena sangat berbahaya sekali ketika kemudian mereka salah arah. Begitu. Nah, kemudian ada yang menarik lagi nih, Kak Fahri. Iya. Jadi tentang ada survei ini tahun 2020 dari BPS ya, Badan Pusat Statistik, di mana BPS merilis tahun 2020 ini adalah jumlah total penduduk Indonesia berdasar pada gennya lagi. Jumlah penduduk Indonesia berdasar kepada pembagian gen tadi. Okay. Nah, di sini total penduduk Indonesia itu 270,2 juta. Dulu ingat banget Sat, ada lagu Roma Irama Sat. Dia selalu berganti-ganti Sat. Dulu ada judulnya 135 juta. Nah, sekarang udah 2 kali lipat. Ganti. Jadi setiap beliau nyanyi selalu ganti-ganti. Karena menghadapi berbagai macam tadi, apa namanya sih? Peradaban generasi X melewati, generasi Z melewati. Jadi selalu ganti-ganti. Kalau sekarang 270 juta, 2 kali lipat. 70 juta, Masya Allah. Dan ini tahun 2020 ya. Sekarang hanya tahun 2025. Artinya 5 tahun sudah. Nah, ini di survei dari BPS ini adalah ternyata, ini Kak Fahri, ternyata jumlah yang paling banyak ya, yang paling banyak mendominasi rakyat Indonesia ini adalah gen Gen apa? Gen Z. Ya, Gen Z. Berapa Sat? Tepuk tangan tuh Gen Z. Ini yang dengar nih, kalau misalkan santri dengar berarti Anda termasuk golongan Gen Z gitu ya. Ya, jadi ini kita jangan merosting Gen Z. Kita memuji dulu. Oke, kita puji Sat. Ya. Nah, jumlahnya itu 27,94%. Ini sedikit lebih tinggi daripada Gen Y, milenial. Di mana mereka menempati posisi kedua dengan jumlah 25,87%. Ya, sekitar 2% selisihnya daripada Gen Z. Kemudian Gen X, ya, Gen X kelahiran tadi tahun 965 sampai 80-an itu sekitar 21%. Ya, selebihnya adalah baby boomers ya dan pre-boomer, itu yang sudah zaman penjajahan itu. Sebelum penjajahan 45 itu. Itu sangat sedikit sekali. Ya, yang banyak itu Gen Z. Padahal berarti ini Sat harusnya menjadi aset untuk negara kita Sat ya? Betul. Karena kata Soekarno aja kan yang sering dikatakan apa? Beri saya 10 orang pemuda maka saya akan goncangkan dunia. Kalau yang diberi orang tua aja Semeru aja yang dicabut beliau. Semeru aja ya. Semeru aja. Tapi masih kawa. Masih bisa sebenarnya untuk menggoncang. Tapi kalau pemuda yang digerakkan maka dunia yang digoncang gitu Sat. Masya Allah. Aset nih sebenarnya. Aset, betul. Tapi bagaimana pada faktanya Ustaz? Nah, jadi kita melihat Kak Fahri dari sisi karakter generasi. Nah, ini karena pengamat remaja. Jadi saya menggolongkan berdasar kepada beberapa topik ya. Yang pertama ini berdasar pada beberapa karakteristik. Yang pertama ini adalah pengalaman yang membentuk mereka. Nah, jadi pengalaman yang membentuk mereka, Gen X itu dibentuk oleh apa sih? Di Gen X itu ya karena saya Gen Y. Nah, saya cari beberapa literatur tuh mereka dibentuk oleh apa? Isu perang dingin. Nggak tahu kan? Isu perang dingin antara Uni Soviet dengan sekutu, kemudian apalagi itu Amerika dan sekutu begitu. Kemudian runtuhnya tembok Berlin, itu yang ada di Jerman. Itu gara-gara apa saat runtuh tembok Berlin? Ya diruntuhkan karena dulu Jerman Barat dan Jerman Timur saling bermusuhan. Nah, kemudian apakah sama dengan Korea Utara dan Korea Selatan, Zat? Ya lebih kepada ideologi. Jadi mungkin kurang lebih ya. Iya. Nanti mungkin satu bagus. sesi khusus kayaknya kita bahas terkait sejarah itu di sesi yang berbeda. Gitu hari ini Gen Z. Gen Z dulu gitu ya. Nah juga dia di Gen X ini dibesarkan oleh teknologi awal ya, personal komputer visi awal itu. Ya, jadi awal-awal sekali begitu. Kalau Gen Y ini, milenial ini sudah, kalau Gen Y itu akan tahu gitu ya ketika disebutkan tentang tragedi 11 September. Begitu. 11 September, ya. Nah, 11 September. Kemudian media sosial sudah mulai masuk. Ya setidaknya yang sederhana begitu. Facebook, mereka punya, kemudian milenial gitu ya. Saya
saya bedah karakteristik ini bukan berarti benar sepenuhnya. Iya. Tapi ini adalah rata-ratanya seperti itu. Ini berdasarkan penelitian juga, Sat. Penelitian betul. Kemudian Gen Y ini dia familiar dengan istilah PlayStation, PS. Wah, Ustadz pernah main PS nggak, Sat? Aduh, jadi malu gitu ya. Pernah dulu waktu Pernah. SMA. Main apa, Sat? Winning Eleven. Winning Eleven itu bola. Bola ya. Bola. Kalau Ana dulu pernah juga main, Ustadz, Yeah. waktu SD. Minum nih. Boleh main, Ustadz. Itu mainnya Basara. Mungkin Ustadz nggak tahu ya. Basara. Kalau bola justru nggak suka, Ustadz. Yeah. Karena nggak bisa main dan nggak suka juga nonton. Oh begitu. Agak aneh sih, laki-laki nggak suka bola. Iya nggak apa-apa. Ya. Kalau Ustadz kayaknya suka nonton bola juga, Ustadz. Suka ya? nonton tapi nggak suka main bola. Jadi mengikuti perkembangan bola. Mungkin kita bahas terkait bola juga nanti bisa. Nanti ya di sesi yang lain. Ya. Oke, kembali ke gini, Ustadz. Kemudian Gen Z. Nah ini Gen Z yang jadi topik utama nih ya. Iya. Ya mereka lebih diinikan dengan isu-isu penurunan ekonomi. Ya ini jadi kondisi sekarang kan ekonomi kita sedang turun. Yeah. Kemudian isu pemanasan global warming. Kemudian perangkat mobile, kemudian sistem cloud computing, sudah sistem cloud gitu. Kalau zaman kami itu masih flash disk, mana flash disk. Nah, gitu. Iya betul. Nah, Ulun sempat merasakan itu, Ustadz, flash disk. Flash disk itu kan. Sekarang sistem cloud saja. Oh iya silakan nih, apa-apa materi Ini di link aja. Apa istilahnya kalau di iPhone? Operator yang di iPhone biasanya? Apa-apa? Di kalau didekatkan itu. Kalau ngirim Bluetooth bukan ya? Bukan, Bluetooth itu jauh, Ustadz, Pak. Itu di bawahnya ini. Di bawah iPhone apa? Share apa? Ayo. Ini Gen Z ini. Kalau ngirim antara iPhone dengan iPhone. Cloud bukan. Cloud apa itu istilahnya? Nah, lupa. Iya. Aduh, gimana ini? Searching. Ini karakteristik pertama, Kak Fahri. Karakteristik kedua ini tentang aspirasi. Nah, aspirasi Gen X ini lebih kepada keseimbangan kerja dan hidup. Nah, jadi katanya hidup tuh harus kerjanya tuh seimbang. Iya. 50-50 begitu. Nah, Gen Y itu isu yang berkembang itu aspirasinya itu adalah kebebasan dan fleksibilitas. Contoh ya, free gitu ya, istilahnya itu gini, fleksibel. Ya kita inilah lebih nggak usah terlalu betul. Istilah kaku begitu. Ada sebutannya gini, benar juga nggak sih, kita itu harus open minded. Nah, itu salah satu karakteristik Gen Y milenial. Yeah. Jadi bisa menerima lah seperti itu. Bahkan sebenarnya itu fakta, sebuah kesalahan, bahkan kemungkaran ini. Yeah. Tetap mereka berpendapat ya itu hak kita, kayak gitu, kita harus open minded terhadap mereka kayak gitu, malahan. Sekarang itu seperti itu mungkin ya. Padahal itu lumayan bermasalah, sangat malahan. Betul gitu. Bagaimana lagi, Nah, kemudian tadi Gen Y itu milenial itu dibesarkan oleh kebebasan dan fleksibilitas. Kemudian yang Gen Z itu adalah keamanan dan stabilitas. Jadi pokoknya harus stabil lah. Keamanan, kalau nggak stabil ini dia terganggu justru seperti itu. Kemudian gini, bagaimana sikap mereka terhadap teknologi. Nah, ini karakteristik yang ketiga. Gen X itu lebih dia adalah imigran. Tahu kabar imigran Imigran tuh digital. Kalau zaman dulu, kalau saya belajar, orang imigran tuh orang yang datang dari suatu daerah ke daerah yang lain. Iya, betul. Ya, kalau sekarang? Nah, Gen X ini adalah imigran digital. Jadi dia berpindah dari zaman mereka tidak punya teknologi dasar sekali, sampai kemudian mereka harus menyesuaikan kondisi. Makanya dikatakan imigran digital. Iya. Ya, imigran ada digital. Istilah itu lagi ya. Betul. Harus masuk di buku ini. Kemudian Gen Y itu dikatakan di sini digital natives. Dia adalah penghuni daripada teknologi itu sendiri. Ya, Gen Y ini, milenial ini. Nah, bagaimana Gen Z? Ya, lanjut. Gen Z adalah dia teknologis. Dia sangat teknologis. Apa-apa itu bergantung pada teknologi. Mau sholat bingung kemana, langsung aplikasi. Buka aplikasi. Betul. Sampai di mana, nyasar kemana, buka aplikasi. HP. Yang penting ada. Berarti nggak ada lagi istilah malu bertanya sesat di jalan. Nggak ada lagi. Malu bertanya, tanya Google Maps. Tanya Google Maps. Tidak ada lagi istilah seperti itu berarti. Terbantahkan. Iya. Nah, yang karakteristik terakhir nih Kak Fahri, ini adalah tentang produk andalan. Ya, kalau Gen X itu mereka lebih familiar dengan komputer personal, komputer yang bentuknya tabung. Iya. Nah, itu yang sangat dasar ya, sangat basic sekali. Kemudian kalau Gen Y itu sudah dibesarkan oleh tablet, smartphone, mereka sudah familiar dengan itu.
Nah, pertanyaan Gen Z itu apa? Nah, Gen Z ini sekarang mereka ke depannya, ini Gen Z ini mereka akan berkenalan bahkan kemudian sudah familiar dengan istilah Google Glass ya. Google Glass itu mungkin belum terlalu familiar di tempat kita. Saya aja nggak familiar, Zat. Nah, Google tapi Glass. 5-10 tahun lagi ini akan menjadi satu teknologi yang sangat memudahkan sekali. Ada istilah nano computing nanti. Ya, kemudian ada mobil tanpa pengemudi. Ini 5-10. Iya. Taunya nano saat makanan dulu. Ya, jadi kita mungkin belum masuk ya, di Indonesia belum masuk, tapi di negara-negara besar itu sudah masuk. Informasi baru ini berarti. Ya, teman saya itu punya mobil yang kalau di jalan tol itu sudah autopilot. Wow. Nah, jadi guring bisa itu. Ya, ditinggal tidur itu bisa. Itu berapa kilometer per jam kecepatannya, Zat? Nah, saya nggak terlalu banyak belum tahu ya. Tapi dia kalau karena mungkin aturannya ya, kalau sudah ini kan ada paling boleh kecepatan berapa itu memang sudah ada settingannya seperti itu. Kalau di jalan-jalan tol ya di Pulau Jawa. Karena kalau di jalan tol itu lebih stabil kan. Betul. Dia jalannya lurus saja gitu. Nah, kalau coba di Banjarmasin saat pakai itu lingsak mobil. Selesai sudah itu. Oke, kemarin itu kita lihat perbedaan karakter generasi. Gimana itu, Sat? Ya tadi ya 4 poin tadi pengalaman ya. Mereka yang dibentuknya, kemudian aspirasi mereka, kemudian sikap mereka terhadap teknologi dan produk-produk andalan mereka begitu. Nah, kalau dilihat Ustaz, kira-kira nih kalau kita mau mengarahkan Gen Z ini ke jalan yang benar, ihdina sirotol mustaqim. Nah, itu bagusnya kita itu melalui apa, Ustaz? Betul. Nah, apakah sama dengan melalui zaman dulu, misalkan generasi ini ayo datang ke masjid dengarkan ceramah, atau memang seperti apa kalau Gen Z ini lebih tepatnya, Ustaz? Baik, sebelum kita bahas tentang mengarahkan ke dalam kebaikan ya para Gen Z ini, maka saya juga harus men-spill juga, harus menyampaikan kepada pendengar ini bahwasanya memang tadi ini penggolongan generasi begitu ya. Jadi penggolongan itu memudahkan saja sebetulnya, tidak kemudian kita ambil secara mutlak, tidak. Betul. Gitu ya. Kita hanya ingin mengetahui karakter anak sekarang itu seperti apa sih, karakter pemuda hari ini seperti apa. Maka kita gunakan teori gen-gen tadi seperti itu. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang bagaimana kita mengarahkan mereka ke dalam kebaikan, ya jadi kita tetap melaksanakan kebaikan, tetap menyampaikan dakwah, tetap memberikan mereka itu adalah informasi-informasi positif. Iya, ya tetap menyampaikan kepada Gen Z ini bahwasanya memang mereka harus kembali ke jalan yang lurus. Iya. Nah, maka produk-produk untuk memberikan kebaikan kepada mereka dalam tanda kutip produk-produk dakwah ini juga harus mengikuti perkembangan teknologinya. Nah. Jadi kita harus apa istilahnya, jangan kudet ya. Jangan kudet, betul. Ya, tidak juga kemudian kita tadi ya kurang update gitu. Sekarang kan ada kajian online begitu, betul. yang melalui Zoom atau melalui platform-platform yang lain begitu. Kemudian ada video-video pendek melalui media sosial gitu ya. Jangan juga kemudian kita anti begitu. Saya tidak mau deh mendownload TikTok misalnya nih. Ya. Padahal di TikTok sendiri itu ya sudah platform umum begitu. Kalau dulu memang konteksnya negatif, tapi sekarang sudah membaur seperti itu. Saya termasuk yang belum mendownload sampai sekarang. Karena memang kalau saya kenapa jadi nggak download karena masih belum ada produk dakwah yang ingin dimasukkan ke sana, Ustaz. Masih belum kepikiran. Nah, yang masih terpikirkan itu masih di Instagram, melalui Instagram. Nah, semoga nanti dengan adanya podcast ini mungkin menjadi maklumat dorongan ya untuk melakukan dakwah juga di TikTok, Sat, seperti itu. Nah, ini juga, Sat, sekarang itu kalau pulang kampung, Sat, cerita sedikit, itu anak-anak itu hampir nggak ada yang keluar rumah, Sat. Kalau dulu ketika dulu saya kecil, pokoknya kalau habis datang ke sekolah itu langsung keluar, walaupun pintu itu dikunci orang tua, kita lewat jendela keluar, Sat, untuk main kelereng, main layang-layang, Sat. Sekarang nggak ada, Sat. Ada ya? Hening, Sat, kalau di kampung itu. Mungkin karena juga dia menjelajahi internet tadi, Sat, lah. Salah satunya mungkin ya. Digital native. Jadi dia dibesarkan oleh produk-produk digital. Dia dibesarkan oleh game-game online, serba online, kemudian tontonan online, komunikasi juga online. Ya, bahkan Gen Alpha itu, ya Gen Alpha maupun Gen Z ya, mereka ketika lahir, ya Gen Alpha lah, mereka lahir itu sudah dikasih teknologi.
Iya betul. Nah 6 bulan 1 tahun itu sudah tontonannya ada apa YouTube-nya sudah ini lagi YouTube Kids lagi ya kan gitu. Supaya nggak nangis Sat. Iya. Jadi gitu. Orang tuanya ingin kesibukan yang lain, jadi ditontonkan anaknya YouTube. Betul. Walaupun akhirnya nanti bisa jadi ada pengaruh negatifnya juga karena tidak terpantau Sat ya. Nah, itu. Jadi harus bijak memang seperti itu. Ya benar sekali tadi yang kayak di SDN Sanur Rahman apa Sat, bijak dalam menggunakan gadget. Wah itu penting banget. Nah ini mungkin terakhir Sat, karena waktu kita sudah hampir habis Sat. Sebenarnya ingin masih banyak lagi kita kalau mau ngulik-ngulik terkait dengan pemuda remaja ini nggak habis-habisnya. Belum lagi kita mau mencontoh bagaimana remaja zaman Rasulullah ini belum Sat. Kita masih melihat kondisi sekarang. Nah menurut Ustadz sendiri Ustadz, mungkin sebagai closing statement juga. Nah mungkin harapan Ustadz terhadap generasi sekarang ini seperti apa Ustadz? Baik. Jadi Kak Fahri dalam Quran surah Ibrahim ayat 4 di sini dikatakan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu may yasha'u wa yahdi may yasha'u wa huwal azizul hakim. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Nah, kita garis bawain dengan bahasa kaumnya. Iya. Nah, ini betul penting. Bahwasanya memang ya maksudnya bahasa apa? Apakah mungkin bahasa Arab gitu? Ya, tapi di sini kalau kita melihat tafsir, kita kemudian melihat ini bahwasanya seruan dakwah itu menyesuaikan dengan kondisi hari ini. Betul, setuju. Ya, saya sangat setuju itu. Jadi memang harus menyesuaikan. Kita nggak boleh menutup diri. Betul. Terutama yang generasi kita ini. Iya. Tapi saya masuk generasi Z sih masih. Iya. Jadi memang harus itu. Mungkin selanjutnya seperti apa lagi? Nah kemudian ketika kita mencermati tadi ya Quran surah Ibrahim ayat 4 tadi kita kita menyadari bahwasanya memang para aktivis ya, para pengamat pemuda yang ingin kemudian para pemuda ini hijrah ke dalam kebaikan di dalamnya, mereka harus juga berpikir, memutar otak untuk kemudian menyampaikan ide-ide Islam, menyampaikan pemahaman-pemahaman Islam dari Rasul 1400 tahun yang lalu disampaikan dalam bahasa yang sesuai dengan kondisi hari ini remaja. Karena sejatinya memang apa yang disampaikan oleh Rasul kemudian apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu tidak lekang oleh zaman. Betul. Jadi nggak ada istilah Al-Quran itu nggak mengikuti zaman, bahkan zaman mengikuti Al-Quran seperti itu Ustaz. Betul. Tinggal kita menyesuaikan bagaimana cara menyampaikannya. Betul. Nah itu yang menjadi poinnya mungkin yang dapat saya sampaikan hari ini. Betul Kak Fahri. Ada lagi Ustaz? Kemudian barangkali ini yang terakhir begitu ya. Jadi dakwah kepada para pemuda, menyampaikan kebaikan itu adalah proses yang panjang. Iya. Ya mungkin bisa jadi kita tidak diterima gitu ya dengan kondisi hari ini, kemudian mereka banyak terfokuskan dengan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang sifatnya mubah. Banyak pembanding juga Ustaz, karena mereka media sosial tadi. Maka sampaikanlah dengan rasa kasih sayang, sampaikanlah dengan kebaikan-kebaikan, tidak dengan kekerasan, karena dakwah itu kan tanpa kekerasan. Ya sehingga harapan saya kepada para pemuda yang jauh di sana, ya, yang belum kemudian dekat dengan Islam, maka mendekatlah. Ya karena ini adalah keselamatan untuk mereka. Ya janganlah pakai istilah muda Kak Fahri? Muda maksiat, akhirat selamat. Apa sih sebutannya? Muda Muda hura-hura. Habis itu tua apa? Mati masuk surga gitu ya. Mati masuk surga. Itu nggak mungkin itu. Itu nggak mungkin. Dan bisa jadi matinya jangan-jangan pas hura-hura itu. Kita nggak bisa menentukan kan. Kita nggak bisa menentukan begitu. Ya kita berharap kepada mereka bahwasanya mendekatlah dengan pesan dari kami, pesan cinta dari kami kepada para pemuda, para generasi Gen Z untuk mendekat kepada Allah melalui berbagai macam konten-konten media. Bahkan kami harapkan mereka bisa berkontribusi untuk itu semuanya. Tidak kemudian menjadi penonton saja, tidak kemudian mereka menjadi digital native saja, tapi kemudian mereka juga bisa membawa perubahan untuk umat ini. Karena mereka adalah mereka penghuni asli digital yang kemudian mereka ini adalah mendominasi. Jumlah mereka sangat banyak di negeri ini bahkan di dunia ini, sehingga harapan besar kepada para pemuda untuk kebangkitan Islam ini adalah kepada mereka. Begitu Kak Fahri. Itu bagi yang anum-anum kalau bahasa Banjar ya. Yang muda-muda
Ini apa yang beliau sampaikan nih, Masya Allah luar biasa sekali. Saya sebagai generasi Z yang mendekat menuju generasi apa ya? Generasi Y, Generasi Y. Ya. Juga menjadi apa? Menjadi pukulan juga bagi saya sebagai generasi Z. Artinya ini menjadi peluang kita, wahai para pemuda sekalian yang mendengar podcast ini, menjadi peluang kita untuk apa? Untuk kita terus berdakwah. Berdakwah dengan berbagai macam kawan-kawan bisa. Ada yang cuma bisanya misalkan mendesain. Silahkan desain tapi dakwah. Ada yang bisa ngedit video, edit video tapi dakwah. Bahkan ada misalkan yang bisa jaga parkir untuk dakwah. Nah, itu penting. Jadi nggak melulu orang yang dakwah itu yang ngomong seperti ini, nggak melulu Sat. Tapi berkecimpung di dunia dakwah itu berbagai macam cara bisa dilakukan. Nah, ternyata tidak terasa Sat, 45 menit kita sudah ngomong. Jadi kepada para penonton sekalian Radio Ar-Rahman Channel, para pendengar ya. Kalau penonton mungkin nanti di YouTube. Jadi para pendengar sekalian, Radio Ar-Rahman Channel berkhidmat untuk umat. Alhamdulillah kita banyak sekali tercerahkan terkait dengan Gen Z kali ini. Maka dari itu semoga ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk apa? Untuk selalu meningkatkan kualitas kita. Nah, dengan kita meningkatkan kualitas kita, maka kita nanti akan menyampaikan kembali kepada orang lain, dan itu yang paling penting adalah menyampaikan. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah. Dan juga rekan-rekan yang bertugas, ada operator dari Ustadz Faisal Rahman dan ada kameramen siapa namanya Elvio. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.